Cek cek. Mirbi, MC. Saya Bi, MC-nya Bi. Halo, cek cek. Tommy Abi, halo. Halo Abi, MC-nya Yanuar Abi. Oh, Yanuar. Ya, sudah siap. Oke. Yanuar sudah siap ya? Siap Bi. Oke. Baik, silakan Yanuar, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Risa Lisdaryani selaku pemateri kita pada hari ini. Yang terhormat Roni Abi selaku Direktur Asrama. Yang terhormat para Abi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun hanya di Zoom seperti ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar yang bertemakan literasi yang akan dibawakan oleh Ibu Risa Lisdaryani MPD. Untuk itu saya selaku pembawa acara pertama-tama ingin menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi bertema literasi yang disampaikan oleh Ibu Risa Lisdaryani MPD selama yang waktunya dialokasikan selama 45 menit. Lalu selanjutnya yang ketiga ada sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 15 menit. Lalu yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu kita pada kali ini, marilah kita masuk ke acara pertama kita yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Yang selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan penjelasan materi dari Ibu Risa Lisdaryani. Untuk Ibu Risa Lisdaryani, dipersilakan. Terlihat dulu. Share screen-nya bisa terlihat ya? Bisa, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang telah diberikan untuk mengisi acara kegiatan Reading Camp SMA Bandung Kalimantan Selatan tahun pelajaran 2020-2021. Baik ya, karena waktunya juga lumayan singkat, kita langsung saja. Saya kebagian tentang masalah literasi, ya. Oke. Baik, saya akan memulai dari literasi, ya, literasi membaca, ya. Oke, baik. Apakah membaca itu sesuatu yang sering kita lakukan atau sudah biasa atau sesuatu yang asing? Menurut kalian gimana? Sesuatu yang asingkah atau sudah biasa atau sesuatu yang sulit atau seperti apa kira-kira membaca itu? Sudah biasa ya. Nah, apalagi
kegiatan kita ini adalah kegiatan reading camp, ya. Di Banua kegiatan membaca itu sudah suatu yang namanya pembiasaan. Baik. Sekarang kita lihat dulu apa sih membaca itu, kan gitu ya. Nah, kita lihat ya. Apa membaca? Yang mengenai membaca, yaitu ada yang disebut dengan proses pengenalan simbol-simbol bunyi yang tercetak. Ya, kok bunyi ya, Bu, ya, gitu ya. Saya pernah menyampaikan di kelas-kelas yang pernah saya ajar bahwa bahasa bahkan gitu ya sebelum jadi rangkaian kalimat dia melewati satu proses yang cukup panjang gitu ya. Apa gitu ya? Ternyata dia awalnya hanya berupa rangkaian-rangkaian bunyi yang tidak bermakna sebenarnya, ya. Jadi sebelum jadi huruf, ya, bahkan sebelum jadi huruf, dia harus melewati rangkaian pertama, yaitu proses pembentukan terlebih dahulu. Proses pembentukan bunyi, baru dia bisa keluar menjadi sebuah bunyi, ya. Misalnya bunyi A, bukan tapi dia bunyi dulu. Ya. Nah, kapan dia akan bermakna menjadi sebuah huruf ketika dia akan digabungkan atau dirangkaikan dengan bunyi-bunyi yang lain. Gitu ya. Apa tidak akan bermakna ketika hanya dia berdiri sendiri A gitu ya. Kemudian dia akan bermakna jika dirangkaikan dengan bunyi-bunyian P atau P gitu ya. Jadi dia P itu huruf P itu ketika sudah jadi huruf ya. Tapi ketika dia masih jadi bunyi dia hanya P. P pun B, P ya. Itu melalui proses yang namanya bunyi. Wah, panjang sekali pokoknya. Melalui proses bunyi terlebih dahulu dia tidak akan keluar jika tidak ada proses penghambatan ketika mau keluar dari bibir kalian. Tidak akan ada bunyi P jika tidak ada proses penghambatan ketika udara sudah di depan bibir yang terkatup, gitu ya. Kalau tidak diletupkan, dia tidak akan keluar huruf P. Maka pasti akan kita letupkan. P, B, B. Nah, gitu ya. Nah, itu proses bunyi baru. Setelah dia keluarlah bunyi P dan bunyi B. Lalu dia akan dirangkaikan dengan huruf-huruf yang lain, bunyi-bunyi yang lain, baru dia akan bermakna menjadi sebuah huruf. Dan kemudian dia meningkat menjadi sebuah kata, kemudian dia meningkat menjadi sebuah kalimat, dia meningkat menjadi sebuah paragraf, dan dia meningkat menjadi sebuah teks. Nah, itu ya. Oke. Kemudian suatu proses pengenalan simbol-simbol bunyi yang tercetak dan diikuti oleh pemahaman makna, gitu ya. Nah, ada juga pengertian baca yang lain, bukan sekadar pemahaman dan pengenalan simbol bercetak saja, melainkan lebih jauh yaitu sebagai proses pengolahan secara kritis. Nah, tahap kita nanti di mana? Kita lihat nanti ya. Nah, sekarang coba saya beri waktu membaca, ya, membaca yang acak, ya, lihat saja. Oke. Saya coba, saya pilih ya, saya pilih M. Irfan Wirakusuma. Coba, Irfan, silahkan dibaca. Irfan ada? Cek, Irfan Wirakusuma atau Angga mungkin. Anandia Dewangga, coba. Anandia Dewangga. Ya, silahkan baca. Silahkan baca. Angga. Ya, saya mulai, Miss. Ya. Menurut peneliti di Universitas Cambridge, menurut huruf dari kata tidak jadi masalah, asalkan huruf pertama dan terakhir berada di tempat yang benar. Sisanya bisa diacak dan kita masih bisa membacanya tanpa masalah. Hal itu
karena otak manusia tidak membaca setiap huruf, tapi satu kata secara keseluruhan. Oke, bagus ya. Hanya satu tadi yang yang agak salah ya. Yang apa tadi? M-nya salah ya. Nah, tapi dari hasil tadi Angga membaca gitu ya, ternyata kan huruf acak seperti ini tadi masih bisa dibaca kan ya. Oke, itu kerja otak manusia tidak membaca per huruf dia, tapi dia membacanya per kata gitu ya. Jadi asal dengan ketentuan yang tadi gitu ya. Nah, ini kerja otak kita ketika membaca gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada tujuan membaca. Nah, masing-masing kita itu punya tujuan membaca ya. Ada yang membaca untuk memperoleh informasi, ada yang membaca untuk mengembangkan berpikir, ada yang membaca untuk menambahkan wawasan dan pengalaman, kemudian ada yang mengembangkan minat, kemudian ada juga menikmati isi bacaan atau kesenangan. Nah, ini tujuan membaca masing-masing orang berbeda, begitu ya. Nah, kita di tahap mana? Mungkin sudah tahap kompilasi gitu ya. Artinya ada yang tahap di mana kita ingin menikmati bacaan untuk kesenangan. Kita sudah tahu bacaan apa yang akan kita baca gitu ya. Untuk memperoleh informasi juga kita juga sudah tahu begitu ya. Oke, ini tujuan dari membaca. Nah, kemudian kita juga mengenal ada yang namanya tingkatan membaca ya, jenis dan tingkatan membaca. Nah, kita membaca yang mana gitu ya, tahap kalian. Nah, ini kalian yang dapat mendeteksi ya. Membaca intensif itu digunakan untuk apa? Kita lihat di sini. Ini cocok untuk memperoleh informasi atau pengetahuan detail dan komprehensif dari sebuah buku gitu ya. Ini membacanya dengan cara hati-hati ya, dengan tujuan memahami seluruh isi teks atau buku detail ya. Kemudian ada juga namanya membaca kritis dengan melihat motif penulis dan menilai ya. Jadi di tahap membaca kritis ini kita ketika membaca dihadapkan dengan satu bacaan, kalian sudah mulai menilai nih apa yang ditulis oleh penulis ya. Ini biasanya ada di teks ulasan misalnya ya, kemudian bisa teks kritik gitu ya. Jadi kita sudah bisa membaca nih apa sih maunya penulis ya. Nah, jadi kita juga berpikir di situ ya. Kemudian ada membaca cepat. Nah, ya. Ini biasanya membaca cepat ini di soal-soal biasanya ya. Ada teks disajikan soal, kalian pasti akan menggunakan teknik membaca cepat. Nggak mungkin kalian menggunakan teknik membaca intensif dan membaca kritis ya. Pasti akan menggunakan membaca cepat. Kenapa? Karena dibatasi dengan waktu gitu ya. Jadi ini menitik beratkan pada kecepatan memahami isi bacaan dengan cepat dan tepat dengan waktu yang relatif singkat ya. Oke. Kemudian ada membaca indah. Nah, membaca indah ini digunakan untuk membaca teks sastra ya. Jadi beda ya. Ketika membaca drama, teks drama juga berbeda ya. Tidak seperti kita membaca teks-teks di buku pelajaran gitu ya. Dengan menggunakan mimik, intonasi gitu ya, baca puisi gitu ya. Nah, itu untuk membaca indah. Dan yang terakhir adalah membaca mekanik ya. Nah, ini biasanya waktu SD gitu ya. Tapi SMA, pada saat SMA juga sering ya, artinya membaca dengan menggunakan suara atau membaca nyaring ya. Dan tujuan biasanya guru atau yang mendengarkan tahu kesalahan-kesalahan ya dalam proses membaca. Nah, ini jenis tingkatan membaca ya. Kemudian tingkatan dan keterampilan. Nah, membaca. Perlu kita garis bawahi di sini bahwa membaca itu adalah sebuah keterampilan ya. Dia tidak datang ya simsalabim begitu saja ya. Jadi tapi membaca yang sifatnya punya tujuan ya, bukan membaca seperti kita biasa, semua orang bisa membaca gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah keterampilan. Ada hal-hal yang perlu dikuasai di situ.
Makanya keterampilan itu sama seperti kita bersepeda, gitu ya. Kemudian kita menjahit, kalau perempuan itu kebanyakan itu harus diulang-ulang, ya. Kalau tidak diulang, maka dia tidak akan meningkat, ya. Nah, ada tingkatannya, ya. Memahami makna apa adanya sesuai dengan makna simbol-simbol bahasa yang ada dalam bacaan, gitu ya. Tahap literal, ya. Oke. Kemudian ada membangun makna dari apa yang dinyatakan dalam teks, ya, interpretatif. Artinya ini memaknai, ya, memaknai dari sebuah teks yang kalian baca. Kemudian ada tingkatannya kritis. Nah, menganalisis dan membuat sintesis dari informasi yang terdapat dalam bacaan. Jadi tidak hanya membaca teks begitu ya, tapi kalian sudah mulai menganalisis dan kemudian kalian bisa membandingkan, gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah kreatif, ya, tingkatan yang kreatif. Secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Nah, diharapkan pada level kritis dan kreatif inilah kita sekarang berada di sini, gitu ya. Kalau untuk literal apa adanya itu sudah mulai dari TK gitu ya, PAUD gitu ya, TK, SD itu sudah apa adanya, gitu ya. Nah, kalau kalian ada di posisi literal, nah itu bahaya, ya. Ini sudah lewat ya, literal ini, ya. Kalian setidaknya sudah ada di dalam posisi kritis dan kreatif. Oke, saya lanjut ya. Ini sebenarnya teknik yang bisa kalian lakukan ya untuk melatih kemampuan membaca kalian. Ada SQ3R ya, prabaca. Kalian bisa lihat ya. Prabaca itu membaca teks atau buku tanpa melihat isi terlebih dahulu. Kalian hanya melihat judul, kemudian subbabnya, bab dan subbab gitu ya. Kemudian bagian belakang buku gitu ya. Cukup itu yang kalian baca, itu yang dinamakan dengan survei. Kemudian setelah mensurvei, kalian bertanya, gitu ya. Kalian membuat pertanyaan-pertanyaan bisa menggunakan 5W plus 1H, gitu ya. Kalian membuat pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kalian survei tadi, belum melihat isinya dulu. Nah, jadi kalian melakukan pertanyaan, apa sih kemungkinan buku ini? Apa sih yang akan terjadi? Bisa jadi apa masalah yang akan dibahas, kemudian siapa yang akan dibahas, kapan dan sebagainya. Ya. Nah, setelah kalian melakukan membuat pertanyaan, kalian bisa lalu membaca. Nah, dari hasil membaca itu, ya kan? Dari hasil membaca itu, kemudian kalian sudah tahu nih, tepat nggak apa yang ingin kalian ketahui dari buku itu melalui pertanyaan tadi, ya. Nah, setelah itu di tahap berikutnya, ya, di tahap keempat, kalian bisa menutup bukunya, gitu ya. Kemudian kalian mengulang, ya, membacakan atau mengingat lagi pokok-pokok yang ada di buku atau dalam teks. Yang kemudian terakhir kalian review, membuka kembali. Benar ya ternyata. Nah, dari situ kalian sudah bisa melakukan teknik membaca, gitu ya, untuk melatih keterampilannya. Nah, sekarang ya ada beberapa kendala yang menjadi hambatan gitu ya dalam membaca, gitu ya, terutama dalam membaca cepat. Tapi ya semuanya ya. Pertama, kurang motivasi membaca, lambat dan tidak tahu tujuan membaca. Nah ya, jadi di awal tadi kan sudah saya katakan ada tujuan membaca kita, gitu ya. Ketika kita sudah tahu tujuan membaca, maka teks atau buku yang akan kita pilih itu pasti tepat, ya. Nah, untuk kesenangan, ya nggak mungkin kalian memilih buku-buku mengenai fisika misalnya, nah, ya, kimia misalnya yang berat gitu ya, rumus-rumus ya. Tapi tujuannya untuk kesenangan ada nggak ya? Mungkin ada ya, untuk kesenangan gitu ya, untuk refreshing gitu ya. Nah, kalian bisa memilih cerpen gitu ya. Oke, kemudian terlalu banyak, terlalu berat, jadi beban. Pemahaman materi ini, pemahaman materinya. Ya, berdasarkan umur itu sudah bisa kita beri
buku-buku yang sesuai dengan tingkatan umurnya. Ya, ya anak SD jangan kita beri materi yang berat gitu ya. Oke. Kebiasaan buruk, vokalisasi, subvokalisasi, gerakan bibir, gerakan kepala, dan regresi. Jadi ada kadang-kadang orang yang membaca itu harus bersuara. Nggak bisa dia membaca dalam hati, ada nggak ya di sini? Dia harus dengan ekspresi. Wah. Kemudian regresi, ya. Regresi itu kecepatan mata juga dalam cakupan teks. Nah, permasalahannya adalah ketika kita zaman sekarang dihadapkan dengan teks-teks yang sudah berupa teks elektronik online begitu ya. Regresi atau daya mata kita itu terbatas. Ya, ini kan HP gitu ya. Daya mata kita terbatas jangkauannya, hanya sekecil ini. Begitu ya. Itu sangat berpengaruh ketika ketika kita dihadapkan dengan buku. Nah, ini ya. Regresinya beda nih. Nah, kecepatan mata kita juga akan terlatih, ya. Oke, nah itu jadi permasalahan. Jadi regresi atau pergerakan mata itu akan cepat sekali berkurang drastis ketika teks-teks yang ada sudah di tangan kalian di HP atau di gawai kalian, begitu ya. Sedangkan manual buku seperti ini sangat membantu untuk regresi atau kecepatan mata dalam membaca, gitu ya. Oke, kemudian kurang konsentrasi, hilang pemahaman, akhirnya membaca ulang. Ketika membaca ulang harus mengonstruksi kembali, gitu ya. Nah itu baru membaca, ya. Baik. Ini kita lewati ada beberapa teknik membaca, ya. Nah, oke. Nah, ada beberapa tahap lanjut aktivitas membaca. Ketika kita sudah pandai atau terampil, gitu ya, dalam kegiatan membaca, maka sandingannya, ya, saya akan selalu mengatakan bahwa membaca dan menulis itu dia seiring sejalan. Ya, menulis itu harus dimulai dari membaca. Dia harus punya pengetahuan. Ya, harus seperti itu. Jadi tidak ada akan orang yang bisa menulis ketika dia tidak membaca. Orang yang tulisannya bagus pasti dia mempunyai kemampuan baca yang baik, ya. Dengan syarat-syarat yang tadi, ya. Ada beberapa misalnya yang bisa kita lakukan dari hasil membaca itu ada meringkas teks, ya, menulis ulang, mengonversi, dan menceritakan kembali, ya. Nah ini kan semua ada di bahasa, ya, ada di kegiatan. Tapi ini juga bisa berlaku untuk kalian terapkan di mata pelajaran yang lain. Setelah kalian membaca buku tertentu, kalian bisa meringkas, ya. Atau kalian ingin menulis ulang teks, ya. Menulis ulang itu bukan berarti tanpa ada pijakannya, tetap ada pijakannya teks yang kalian baca, tapi menulis ulang sesuai dengan bahasa kalian sendiri, gitu ya. Oke. Nah, kalau mengonversi teks ini cenderung di lintas, ya, lintas genre teks. Biasanya sih ada di puisi, kemudian di puisi dan cerpen. Misalnya puisi dikonversi menjadi cerpen atau cerpen dikonversi menjadi puisi, gitu ya. Oke. Menceritakan kembali, menuturkan kembali cerita. Ini juga biasanya di teks naratif atau cerita. Nah, ya. Apa yang kita lakukan ketika ingin meringkas ini, ya. Nah, ini pengertian meringkas, ya. Oke. Nah, ini ciri dari ringkasan, ya. Ini untuk sebenarnya melatih sudah masuk ke dalam perpaduan antara membaca dan menulis, karena literasi itu untuk yang kita terapkan saat ini yang digalakkan pemerintah adalah literasi membaca dan menulis, walaupun masih ada literasi-literasi yang lainnya, ya. Nah, ini menulis ulang, ya. Nah, yang dikhawatirkan sekarang ini nih, ya, menulis ulang sama dengan ya menulis kembali, tapi bukan mengcopy paste seluruh isi tulisan. Nah itu ya. Nah ini hati-hati ya. Oke.
Oke, ini langkah-langkahnya. Nah, ini menceritakan kembali ya. Nah, oke. Nah, ini siklusnya. Nah, ini mengonversi teks. Nah, ini ya. Kalian bisa melakukan ini ya. Apalagi kalau kalian punya bakat nulis puisi, kalian cari cerpen, kemudian kayaknya aku bisa nih bikin cerpen, bikin puisi, tapi dari cerpen ini kalian sudah melakukan kegiatan yang namanya konversi, gitu ya. Oke. Nah ini ya. Oke. Nah itu ya untuk literasi kalian ya. Ini sudah perpaduan antara literasi membaca dan menulis ya, dari apa yang sudah kalian lakukan sehari-hari begitu ya. Gak usah terlalu ribet dulu ya kan. Yang penting kalian sekarang sudah ada di SMA, itu sebenarnya sudah masuk ke tahapan yang namanya membudayakan untuk membaca dan menulis, bukan lagi tahap pengenalan ya. Tahap pengenalan itu bisa dilakukan mulai dari misalnya TK, ya kan, SD. Nah, itu SD, kemudian SMP, itu tahap yang namanya pembiasaan. Nah, kalian sudah SMA, itu sudah lanjut, sudah ke tahap yang namanya pembudayaan. Yang namanya budaya, itu akan terus-menerus. Ketika kalian nggak membaca, jadi dia sudah membudaya, kemudian menjadi kebutuhan. Ya, ketika kalian tidak melakukan baca gitu ya, ada yang kurang. Nah itu jadi alarm di diri kalian itu seperti itu, ketika membaca itu sudah menjadi suatu kebutuhan ya. Tapi kalau misalnya sudahlah, nggak apa-apa lah, nggak baca, nah itu masih tahap yang namanya pembiasaan gitu ya. Artinya pembiasaan itu kan naik turun gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi budaya, kemudian diterapkan, kemudian sudah jadi yang namanya tadi kebutuhan, maka itu akan ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ya seperti apa dikatakan makan itu kalau nasi kan gitu ya. Padahal kan itu nggak harus gitu ya. Tetapi karena itu sudah membudaya, jadi kebiasaan, kebutuhan, maka tidak dikatakan makan ketika tidak pakai nasi. Nah, begitu juga dengan membaca. Nah, hasil dari membaca itu bisa kalian kembangkan untuk menulis. Nah, saya sering juga mengatakan bahwa menulislah untuk sebuah keabadian. Gitu ya. Dari mana? Hasil membaca tentunya. Kenapa keabadian? Ya, umur penulis itu lebih panjang, ya kan? Usianya dari usia dia sendiri. Orangnya udah nggak ada lagi, tapi karyanya bisa dinikmati sepanjang masa. Maka dia abadi. Namanya Chairil Anwar kita lihat, ya kan? Ya udah nggak ada. Tapi karyanya dari zaman kalian SD, SMP, SMA masih kepake. Nah ya, orangnya udah nggak ada. Kita nggak sempat bertemu juga, tidak sempat sejaman, maksudnya tidak sempat melihat gitu ya secara langsung bahan gitu ya, karena kita beda waktu sudah ya, periode masanya udah beda. Tapi sampai sekarang dia tetap terjaga dari hasil karyanya gitu ya. Oke, nah itu kemudian buku-buku penulis buku-buku fisika, kimia itu juga menulis untuk keabadian. Ya, beliau-beliau yang menulis nanti udah nggak ada, tapi bukunya tetap ada. Gitu ya. Kalau orang nggak punya karya, orang yang hasil membacanya diendapkan di kepala saja, nggak tidak ditulis ulang, sebenarnya juga akan membuat otak kalian penuh gitu ya. Tapi kalau ditulis, setidaknya itu akan memberi ruang untuk pengetahuan yang lain lagi, begitu ya. Nah jadi literasi ini literasi berkaitan dengan membaca menulis. Jadi membacalah untuk
membuat karya dalam bentuk tulisan gitu ya, supaya punya makna gitu ya. Ya minimal buku harian gitu kan, menulis kalian gitu ya. Atau membaca dari fenomena alam gitu ya, membaca situasi, semuanya kalian tuangkan dalam tulisan kayak gitu. Ya, jadi membaca menulis itu adalah keterampilan yang tidak bim salah bim datang. Blok gitu enggak. Itu semua harus punya yang namanya tahapan-tahapan untuk menjadi kebutuhan atau pembiasaan. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk literasi kita gitu ya untuk hari ini. Oh ya, jangan lupa di-upgrade terus gitu ya. Ini juga literasi baca gitu ya. Dibaca gitu, ambil dengan beberapa teknik tadi mengenai berita-berita terkini gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam literasi membaca kita begitu ya. Bu, komik tuh literasi bukan, Bu? Ya pada hakikatnya literasi gitu ya, membaca gitu ya. Tapi dia dalam tahap apa itu yang nanti akan membedakan capaiannya. Oh cuma kesenangan, ketawa-ketawa udah gitu. Ya sudah, ya memang dia membaca. Gitu. Tapi ketika dia membacanya sudah pada tahap kritis, misalnya nih, kok tokohnya dibuat kayak gitu ya, Kok SpongeBob itu dibuat, kenapa penulisnya memilih SpongeBob, kemudian dia memiliki karakter seperti ini. Nah, itu sudah tahapnya kritis sudah. Ya, kenapa bukan Patrick yang menjadi tokoh utama, misal begitu ya. Squidward itu misalnya dia baik apa enggak ya sebenarnya ya, gitu ya. Dia tokoh yang jahat apa tokoh baik ya, gitu. Nah itu sudah kritis, lalu dianalisis begitu ya. Tapi kok berat banget ya Bu ya cuma nonton SpongeBob tapi dianalisis gitu ya, dikritisasi gitu ya. Ya itu yang namanya perkembangan tahapan ketika kita membaca. Baik, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil jalan, masih ada punya waktu ya, dalam berapa menit. Oke, baik saya kembalikan ke Yanwar. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Risa Lisdaryani selaku pemateri kita pada hari ini yang telah membawakan materi tentang literasi. Untuk kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah sesi tanya jawab sekitar 15-20 menit mungkin. Untuk penanya sendiri disediakan 2 penanya dulu, misalnya masih ada waktu berlebih, mungkin bisa ditambah sampai 3 penanya. Untuk penanya bisa menggunakan stiker angkat tangan di Zoom atau bisa chat langsung ke Zoom ke akun Zoom saya atas nama Banua Muhammad Yanwar. Persilakan untuk para peserta. Ayo teman-teman yang ingin bertanya tentang literasi ini sendiri. Soalnya ini banyak nih materinya masalah literasi tadi kan, mulai dari membaca, terus bagaimana kita mengkonversi bacaan itu sendiri menjadi menulis. Mungkin ada teman-teman yang ingin menulis, bisa ditanyakan sekarang ke Ibu Risa selaku pemateri kita pada hari ini.
Ya, kita sudah ada masuk satu pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan nampaknya. Alhamdulillah. Pertanyaannya ini Bu, mau satu-satu atau langsung keduanya aja Bu? Saya bacakan Bu. Boleh. Langsung keduanya aja Bu. Ya. Ya Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, ditanyakan oleh Nur Abdi dari kelas 11A. Bu, izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan minat baca kita apabila kita tergolong orang yang malas? Lalu pertanyaan kedua ditanyakan oleh Azhari Nur Asufi dari kelas 12A. Ia bertanya, kita kan pasti akan paham kalau bahasa yang kita baca adalah bahasa yang sederhana. Dan jujur, saya sering kesulitan dalam menjawab soal ulangan bahasa Indonesia. Karena menurut saya harus memiliki sudut pandang yang sama dengan pembuat soal. Untuk memperbaiki hal itu bagaimana ya Bu? Dari Asufi tadi. Oke. Baik ya. Saya jawab dulu dari Nur Abdi ya. Bagaimana meningkatkan minat baca ya? Sementara kita orang yang malas. Nah, kata-kata dari ya, saya kembalikan lagi nih. Kata-kata yang kalian ucapkan atau melabeli diri kalian sendiri itu akan menjadi motivasi kalian. Ya, ketika tadi Abdi mengatakan, taruhlah saya misalnya, gimana ya, aku mau suka membaca sementara aku orang yang malas. Itu labeling. Ya. Artinya kalian melakukan bullying terhadap diri kalian sendiri padahal. Ya. Nah, itu pertama, motivasi ya. Saya selalu ingat bahwa kata-kata positif itu merupakan motivasi awal dalam diri kita. Jadi ketika kita sudah melabeli diri kita dengan hal-hal yang negatif, ya, itu seolah akan menjadi atau mendarah daging di diri kita. Nah, sama seperti aku nggak akan bisa belajar matematika karena aku nggak bisa atau aku tidak pandai matematika. Itu kan udah punya label kan terhadap diri kalian sendiri ya. Labeling terhadap diri kalian sendiri. Nah, berarti hal yang paling utama untuk meningkatkan kemampuan baca itu adalah motivasi dalam diri kalian sendiri. Ya. Jadi jangan pernah memberikan label terhadap diri kalian sendiri itu label yang negatif. Ya. Karena label yang negatif terhadap diri sendiri itu akan menjadi sesuatu yang di otak. Kembali lagi ya, dan di otak itu terekam dan akhirnya karena sistem otak itu sudah merekam, aku malas. Lalu akan masuk ke dalam diri kita, gitu ya, ke kepribadian kita, gitu ya. Sama pada saat kalian ketika menulis, oh bagus banget tulisan Ikam nih, bahasa Banjar, bagus banget tulisan Ikam, tulisanku kada baik bang, nah gitu ya. Itu kan labeling akhirnya, ya. Labelingnya apa? Pada akhirnya kalian tulisanku kada bagus, lalu selawasan kada bagus. Nah, pertama motivasi. Kedua itu keperluan. Ya, kembali ke tadi, ya. Tidak dikatakan makan jika tidak pakai nasi, kan gitu. Maka tidak akan menambah pengetahuan, ya kan, ketika tidak membaca. Ya. Oke, sehari aja kalian coba, kalian tidak membaca apapun. Lepaskan gadget kalian. Ya nggak? Pintar nggak hari itu kalian? Bersaing dengan teman yang membaca informasi hari itu. Nih, nggak usah jauh. Buka websitenya apa? KPU ya. Hasil pemilihan gubernur ya. Itu literasi juga. Kalian membaca di situ. Membaca kurva gitu ya.
diagram, kalian baca di situ. Kalian menganalisis di situ. Nah, yang tidak membaca, tanya aja tentang itu. Siapa kira-kira? Perolehan ini di daerah ini berapa ya? Nampak apa kira-kira kalau orang nggak membaca? Nah, maka ada motivasi, kemudian jadikanlah membaca itu sebagai suatu kebutuhan. Gitu ya. Saya kira cukup 2 itu. Selebihnya motivasi eksternal dan motivasi eksternal itu belakangan gitu ya. Jadi mau kita punya ilmu, mau kita menambah wawasan itu kan dari kita sendiri gitu ya. Jangan berharap orang lain yang akan menyuapi kita terus begitu. Jadi kita cari sendiri gitu ya. Apalagi kan sekarang zamannya informasi apa istilahnya big data gitu, apapun gitu ada, kamu mau cari apa aja ada gitu ya. Kamu mau cari alamat siapa ada gitu ya. Kamu mau cari resep makanan aja ada, apa yang kamu nggak bisa, mau masak dengan YouTube, yang nggak bisa masak jadi bisa masak sekarang ya kan, yang nggak bisa olahraga apa-apa bisa jadi ada tutorial dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi saran saya jangan melabeli diri sendiri dengan hal-hal negatif, terutama tentang kemampuan membaca. Jangan pernah melabeli diri dengan kata malas. Aku kan orang malas, gitu ya. Satu, yang kedua motivasi untuk memiliki pengetahuan, gitu ya. Karena kalian tuh pelajar, gitu ya. Pernah mendengar istilah belajar itu seumur hidup, ya kan? Oke, belajar itu seumur hidup. Jadi tidak ada batasan bahwa setelah kalian tamat SMA itu habis belajar, enggak. Ada kuliah, setelah kuliah kalian berhenti sudah belajar, enggak. Kayak ibu sudah jadi guru, apa ibu sementang jadi guru ibu belajar? Siapa bilang? Hari-hari belajar. Ya. Oke, nah itu yang namanya belajar. Ya, jadi motivasi, kemudian tadi jangan melabeli diri sendiri. Insya Allah kalau itu sudah kan dari dalam diri. Nah, tinggal yang eksternal. Apa itu yang eksternal? Memang dukungan. Misal keluarga. Insya Allah keluarga yang kehidupan atau rutinitasnya memang diwarnai dengan kegiatan membaca, menulis, akan menghasilkan individu atau yang di dalam keluarga itu juga ikut seperti itu. Hawanya, gitu ya. Hari-hari melihat abah ini membaca, gitu kan, mamanya membaca, gitu. Kemudian menuangkan dalam tulisan. Insya Allah anak-anaknya juga akan seperti itu. Nah itu yang eksternal masih dalam keluarga. Kemudian kata orang, ya kan, ingin harum bergaulah dengan orang yang berjual parfum, kan gitu. Ya, maka ya ingin punya pengetahuan juga belajarlah atau bergaulah dengan orang yang suka mencari tentang pengetahuan atau hobi membaca. Bisa dijadikan teman diskusi. Nah itu tips-tipsnya ya. Oke, kemudian si Asufi. Nah ini kembali lagi ya. Saya tuh bermasalah katanya ya dengan bahasa Indonesia gitu ya ketika mengerjakan. Nah sekarang gitu ya, bahasa yang ketika digunakan dalam ya kegiatan pembelajaran itu sudah dituangkan dalam undang-undang harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku. Ya, tidak bisa menggunakan kata-kata ya kan yang sesuai dengan apa yang dihadapi oleh siswa. Pertama, kalau saya misalnya seorang guru itu menerapkan teks yang saya pahami, belum tentu teks itu akan dipahami oleh orang lain yang ada di luar dari siswa-siswa atau murid. Ya. Jadi ya, makanya ketika soal itu secara nasional dikeluarkan dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Apakah itu bahasanya sulit? Kembali lagi kosakata kemudian kemampuan membaca itu yang dinamakan modal. Gitu ya. Apakah pada saat kalian saja ketika menghadapi enggak ya
Anak saya yang SD juga menghadapi kesulitan membaca, ya, kesulitan membaca soal yang diberikan oleh gurunya. Bahkan semua bidang gitu ya, semua bidang yang kalau SD itu apa istilahnya sekarang tematik ya. Jadi semuanya berbasis teks dia, berbasis teks sampai soal matematika pakai teks gitu, IPA-nya pakai teks gitu, semuanya teks ya. Dia juga kebingungan. Lantas apa saya sebagai guru bahasa, wah pasti mudah, mamanya guru bahasa Indonesia, pasti nggak bisa saya membawa pemahaman saya ke dalam teks itu, karena pasti salah. Nah itu, jadi mengapa bahasa yang digunakan itu bahasa yang baku, gitu ya, untuk soal tidak boleh ambigu. Ambigu dalam artian bias mengenai kedaerahan, itu tidak boleh gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ini kaitannya dengan tadi membaca gitu ya. Ketika kita kesulitan menghadapi sesuatu atau soal gitu ya, kembali lagi pengetahuan kita tambah ya. Bu, apa Ibu tuh guru bahasa, Ibu tahu semua arti gitu? Enggak, saya nggak tahu semua arti. Kamus bahasa Indonesia itu ribuan, ya. Saya bukan kamus berjalan, gitu ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya cari di kamus, bisa berupa buku, bisa berupa yang didaring, gitu ya. Nah itu. Jadi kembali lagi semua harus dicari dengan dengan membaca, gitu ya. Jadi kesulitan apapun ada memang yang tidak bisa dipecahkan, ya. Contohnya, kalau sudah sampai nasional bisa terjadi salah kunci, ya, salah kunci atau tidak sama kunci, dan itu udah biasa di bahasa Indonesia. Terus siapa yang benar, gitu ya? Wah, kalau misalnya di ujian nasional membetulkan kunci, bisa-bisa nilai kalian bisa 4-6 bulan mungkin nggak akan keluar, karena prosesnya panjang membetulkan kunci, gitu ya. Karena ketika satu dibetulkan kuncinya, maka se-Indonesiaan harus dibetulkan hasilnya gitu. Itu kalau sudah tahap nasional gitu ya. Karena bisa jadi ya itu tadi kesalahpahaman tadi mengenai bahasa gitu ya. Apalagi bahasa teks gitu ya. Bahasa teks itu bisa multitafsir ya, atau menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari setiap orang gitu ya. Lalu apakah kebetulan ketika ada kawan itu yang tinggi, misalnya bahasa Indonesianya ulun rendah, itu nggak kebetulan sebenarnya, ya, itu nggak kebetulan. Jadi dia pasti melakukan proses yang namanya analisis, ya, kemudian membaca ulang, gitu. Itu di bahasa, gitu ya, karena kemampuan bahasa seseorang, ya, itu biasanya akan seiring dengan kemampuan kognitif seseorang, ya. Orang yang baik bahasanya biasanya kognitif, sifatnya juga bagus, ya, jika menerapkan bahasa itu, gitu ya. Nah, tapi apakah itu tadi tiba-tiba datang? Enggak? Itu adalah satu keterampilan. Ya. Saya aja ketika bikin soal itu bisa membutuhkan 5-6 buku-buku bank soal seperti ini ya, yang tebalnya itu kan harus saya baca, saya analisis gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Dan kenapa ya kayak gitu tadi, untuk ternyata tipe soal seperti ini ya bisa gitu ya, saya kumpulkan beberapa soal seperti itu gitu ya. Bahkan saya bisa jadi mengambil soal SMP, nggak tahu kan kalian, tapi banyak juga yang salah, padahal tahapannya SMP. Tahapan SMP gitu. Saya pernah saya seperti itu. Jadi soal-soal SMP saya ambil gitu kan, pilihannya juga saya tambah untuk sampai E, karena materinya sama. Tapi banyak juga yang salah. Waduh, gitu. Padahal ini sudah soal-soal SMP saya ambil. Lalu apa saya menyalahkan guru SMP-nya? Kan nggak mungkin saya nyalahkan. Guru SMP-nya nih yang salah nih. Enggak, kembali lagi itu merupakan kemampuan membaca kita. Ya. Jadi Asupri, kalau kamu kesulitan, ya banyak-banyaklah membaca, gitu ya. Wah habis waktu ulun untuk membaca enggak sebenarnya, karena
punya tujuan, itu tidak akan memakan waktu yang membuang waktu yang percuma gitu ya. Asal ditetapkan tadi tujuan kamu. Kembali lagi itu ya. Nah, mungkin itu ya, semua orang pasti akan kesulitan memahami bacaan itu pasti. Apalagi kalau soal kembali lagi ya, tadi saya bilang soal itu tadi kan perlu membaca cepat. Nah, kembali lagi saya bilang regresi atau kemampuan orang ketika menangkap topik utama atau kata kunci dalam satu teks itu akan berbeda-beda. Itu yang menyebabkan kita biasanya memerlukan waktu yang agak banyak dibandingkan satu orang yang lain. Gitu. Ingat ya, regresi kalian itu terbatas di sini. Ini penting. Kenapa? Pada saat ulangan itu regresinya kertas lebih panjang. Ya enggak? Ya. Itu yang membedakan juga. Ya. Jadi HP ini itu ya, ada negatifnya, ada positifnya. Semua informasi sebenarnya di tangan kalian. Ya, tapi ada hal-hal yang dapat merusak atau menurunkan performa terutama mata kita dalam membaca karena regresinya itu agak sedikit gitu ya. Kalau kalian hanya di sini satu tatapan begitu saja, tapi kalau membaca di kertas itu kan jalan kalian, merasa nggak? Kalian jalan, zet gitu ya, zet gitu ya. Nah itu performa seperti itu juga akan berkurang atau menurun. Oke, baik. Ya, silakan Yanwar. Oke. Terima kasih untuk Ibu Risa sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Semoga jawaban tadi sudah terjawablah pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Untuk selanjutnya, karena sesi tanya jawab telah selesai, marilah kita beralih ke acara terakhir yaitu penutupan. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan hamdalah tadi berakhirlah juga seminar kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Risa Lisdaryani selaku pemateri kita pada hari ini dan juga teman-teman yang telah mengikuti seminar ini. Semoga seminar ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, bisa. Insya Allah. Luar biasa ya.